Nah, teman-teman, pada regresi linear berganda ini ada 7 tahap dalam mengerjakannya. Yang pertama ialah menentukan skor defisiasi, kemudian menentukan koefisien dan konstanta dari regresi linear berganda. Selanjutnya membuat persamaan regresi, jumlah kuadrat atau JK, derajat kebebasan atau DK, RJK, dan koefisien korelasi atau R pada regresi linear berganda. Sebelum itu, saya akan menampilkan sigma dari seluruh tabel penolong tadi. Ada X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat. Kemudian X1 dikali Y, X2 dikali Y, X1 dikali X2. Dan ini adalah nilai N atau jumlah data. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, kita masuk ke dalam tahap yang pertama, yaitu menentukan skor defisiasi. Pada skor defisiasi, di sini ada 6 poin yang harus kita cari. Yang pertama ialah nilai sigma X1 kuadrat. Di sini X kecil. Nah, rumus dari sigma X1 kuadrat ini ialah sigma X1 kuadrat yang X besar dikurang sigma X1 yang dikuadratkan per N. Nah, kita masukkan saja angka-angkanya. Bisa dilihat ya. Nah, ini adalah hasil akhir dari sigma X1 kuadrat, yaitu 439,4. Poin yang kedua ialah sigma X2 kuadrat sama X kecil. Nah, di sini rumusnya sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 yang dikuadratkan per N. Masukkan angka-angkanya. Nah, ini adalah hasil akhir yang kita dapatkan, yaitu 655,2 pada sigma X2 kuadrat. Poin yang ketiga atau poin C ialah sigma Y kuadrat. Ini rumusnya bisa dilihat. Masukkan angka-angkanya dan kita dapatkan nilai 301,4 pada nilai sigma Y kuadrat. Poin keempat ialah nilai sigma X1 dikali Y. Masukkan rumus dan masukkan angka. Nah, selanjutnya kita dapatkan nilai sigma X1 dikali Y yaitu 315,6. Poin yang kelima atau poin E yaitu sigma X2 dikali Y. Masukkan rumusnya. Masukkan angkanya, ini sigma ya teman-teman. Nah, ini adalah hasilnya 403,2. Poin terakhir ialah nilai sigma X1 dikali X2. Masukkan rumus-rumusnya. Masukkan angkanya. Kurangkan. Lalu kita dapat hasil 515,86. Nah, tahap pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam tahap kedua, yaitu menentukan koefisien-koefisien dan konstanta dari regresi linear berganda. Nah, kita masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu menentukan koefisien-koefisien dan konstanta. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Mita, bahwa koefisien ini dilambangkan oleh huruf B. Kemudian konstanta ini dilambangkan oleh huruf A. Nah, ini adalah persamaan dari regresi yang sederhana. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Mita, Y adalah variabel terikat atau prediktor, A ini adalah punya Y, A ini adalah konstanta, kemudian B adalah koefisien punya X, dan X ini adalah variabel bebas. Kita masuk kembali ke dalam tahap yang kedua. Di sini dikarenakan regresi linear berganda dan soalnya ini variabel bebasnya ada 2, maka X1 dan X2 yang kita cari. Nah, yang pertama ialah kita mencari X1, koefisien regresi pada X1 atau B1. Kita masukkan rumusnya. Ini X kecil semua ya, sama Y kecil semua. Nah, seperti yang sudah ada di sini, diketahui bahwa X yang kecil dan juga Y kecil ini adalah skor atau nilai dari skor deviasi yang sebelumnya. Nah, jadi itulah tujuan kita menentukan skor defisiasi. Nah, hasil dari skor defisiasi yang kita cari sebelumnya itu akan kita masukkan ke dalam mencari koefisien dan konstanta dari regresi linear berganda. Berikutnya kita masukkan angka-angkanya. Nah, di sini diperoleh hasil dari B1 ialah negatif 0,05. Kemudian kita cari B2, koefisien regresi pada X2. Masukkan rumusnya.
Kita masukkan angka-angkanya. Nah, ini adalah lanjutan dari B2, bisa dilihat. Dan ini adalah hasil akhir dari B2, yaitu 0,65. Nah, berikutnya kita mencari konstanta atau nilai A pada regresi linier berganda. Ini adalah rumusnya dari nilai A. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Nah, hasil akhir dari nilai A ini ialah 31,42. Berikutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu membuat persamaan regresi linear berganda. Nah, pada regresi linear berganda itu variabel bebasnya ada dua. Otomatis nilai B atau koefisien dari variabel bebas ini juga ada dua. Jadi ini variabel bebasnya dan juga koefisien dan konstantanya. Seperti pada persamaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bisa dilihat, masukkan angka-angkanya. Nah, pada tahap ketiga ini sudah terjawab dari soal yang di slide tadi ya, soal pertama sudah terjawab yang ini. Berikutnya adalah tahap keempat, yaitu jumlah kuadrat atau JK. Nah, jumlah kuadrat ini ada 3 poin yang harus kita cari. Yang pertama ialah JKTR atau jumlah kuadrat total regresi. Di sini JKTR ada rumusnya ini, sigma Y kuadrat, yaitu 301,4 nilainya. Kemudian yang kedua JK rek atau jumlah kuadrat regresi. Rumusnya ini, bisa dilihat ya, ini X1 kecil, Y kecil. Ini sama. Nah, ini hasilnya 246,3. Yang ketiga ialah JK res atau jumlah kuadrat residu. Rumusnya ialah jumlah kuadrat dari total regresi dikurang dengan jumlah kuadrat regresi. Hasilnya ialah 55,1. Tahap keempat sudah, kita masuk ke dalam tahap kelima, yaitu derajat kebebasan atau DK. Nah, DK ini sama seperti JK, ada 3 poin yang harus kita cari. Yang pertama ialah DKTR. Ini rumus DKTR, N dikurang 1. N kita ada 14, dikurang 1, jadi 13. Kemudian, yang kedua DK regresi atau DK rek. Di sini nilai koefisien dari regresi linear berganda. Diketahui dari soal, koefisien regresi nilai berganda yang kita punya ada 2. Jadi, DK reknya ada 2. Hai, Abi. Kemudian yang C itu DK res atau derajat kebebasan residu. Nah, rumus dari DK res ini ialah nilai N dikurang K dikurang 1. Nah, hasilnya ialah 11. Nah, tahap yang ke-6 ialah RJK atau rata-rata jumlah kuadrat. Di sini ada 2 poin yang harus kita cari. Yang pertama RJK rek atau regresi, kemudian RJK res atau residu. Rumus dari RJK rek adalah JK rek per K. K ini koefisien, jadi bagi 2 ya. Nah, ini adalah hasilnya 123,15 hasil dari RJK rek. Kemudian RJK res ini rumusnya JK res per N dikurang K dikurang 1, hasilnya 5. Nah, selanjutnya tahap terakhir ialah tahap koefisien korelasi atau R dari regresi linier berganda. Pada tahap terakhir ini banyak sekali poin yang harus kita cari, lumayan ya. Nah, yang pertama kita cari ialah RY1. Ini adalah rumusnya, bisa dilihat. Ini dikali ya. Kita masukkan angka-angkanya. Nah, ini 4 ya kawan-kawan ya. Jadi 917764. Selanjutnya, nah ini lanjutan. Nah, ini adalah hasil akhir dari RY1, yaitu 0,86. Selanjutnya kita mencari RY2. Masukkan rumusnya. Kita masukkan angka-angkanya.
Nah, ini adalah lanjutan dari RY2. Bisa dilihat ya. Di sini hasil akhirnya ialah 0,90 dari RY2. Nah, yang terakhir ialah kita mencari R1 dan 2. Ini adalah rumus dari R1 dan 2. Masukkan angka. Nah, ini adalah hasil dari R1 dan 2, 0,96. Nah, sudah semua kita cari. Yang terakhir ialah R total atau RY1 dan 2. Nih, ini adalah rumusnya. Masukkan angka. Nah ini 0,9 ini adalah hasil akhir dari R total. Nah, jadi interpretasinya ialah sangat kuat atau sempurna. Seperti pada tabel interpretasi yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa rentang 0,9 sampai 1 itu interpretasi koefisien korelasi pada regresi linear berganda ialah sempurna atau sangat tinggi. Nah, jadi jika kita kaitkan pada soal, ini menjawab soal yang kedua, yaitu adakah hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y? Jawabannya adalah ada, dan bahkan hubungannya sangat kuat atau sempurna. Nah, jadi X1 tadi kan pengaruh belajar ya, kemudian X2-nya tadi kecerdasan emosional siswa, dan Y adalah variabel terikat yaitu pengaruh atau prestasi belajar pada IPA. Nah, jadi hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y itu sangat kuat atau sempurna. Nah, sampai sini saja, selesai. Jadilah. Nah, baiklah, sampai di sini saja materi yang kami sampaikan mengenai aspek-aspek interpretatif korelasi dan regresi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga dapat dipahami dan berkah ilmunya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan maupun ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.